Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia mempunyai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga potensi terjadinya konflik sangat besar apabila tidak ada persatuan di dalam masyarakatnya. Kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu converger, yang berarti saling memukul. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial ketika dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain. Konflik dilatar belakangi perbedaan ciri-ciri individu dalam suatu hubungan sosial. Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Berikut pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Tujuannya tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mengalahkan saingannya. Menurut Giorgio Secanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai kekerasan. Menurut Clayton F. Fink, konflik adalah hubungan yang berkaitan dengan tujuan yang tidak dapat disesuaikan dan dipertemukan akibat adanya struktur nilai yang berbeda. Menurut Gilin dan Gilin, konflik merupakan bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Zaskia Ataya Juanda. 1. Konflik antar suku. Menurut data BPS pada tahun 2010, terdapat 1.340 suku di Indonesia dengan lebih dari 300 kelompok etnik. Setiap suku pasti memiliki adat istiadat dan kebiasaan tertentu yang beragam. Keanekaragaman tersebut yang membawa dampak dan konsekuensi sosial yang beragam pula. Jika hal ini tidak dapat disikapi dengan baik, maka perbedaan tersebut akan menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik antar suku. Etnosentrisme adalah pandangan yang menganggap bahwa budaya yang dimilikinya lebih baik daripada budaya lain. Etnosentrisme inilah yang menjadi sumber konflik antar suku. Perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing suku hendaknya dipandang sebagai sebuah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Perbedaan kebudayaan tersebut jangan dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan suku lain. Berikut faktor penyebab timbulnya konflik antar suku. 1. Sejarah masa lalu. Pada masa lalu, kehidupan antar suku diwarnai oleh perebutan wilayah kekuasaan. Perebutan kekuasaan tersebut menimbulkan konflik dan sampai masa kini, konflik tersebut masih berlanjut. 2. Kesenjangan ekonomi. Terjadi pada kondisi masyarakat yang mengalami perpindahan penduduk. Suku pendatang yang memiliki nasib lebih baik dalam bidang ekonomi daripada suku asli menimbulkan kecemburuan. Suku asli menganggap bahwa suku pendatang merebut perekonomian mereka sehingga suku pendatang lebih sejahtera daripada suku asli. 3. Fanatisme berlebihan. Rasa fanatik terhadap suatu suku tanpa memandang benar dan salah dapat menimbulkan konflik dengan suku lainnya. Konflik antar suku dapat berlangsung secara berlarut-larut. Konflik tersebut dapat juga didukung oleh peran media yang menyampaikan berita maupun informasi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran, namun apabila isu-isu kesukuan disampaikan dengan berita bohong, maka masyarakat akan dengan mudah tersulut karena isu kesukuan menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Salsabila. Konflik antar agama. Negara Indonesia telah mengatur kebebasan dalam menganut keyakinan dan kepercayaan kepada semua rakyatnya yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai negara multikultural, Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konflik antar agama merupakan konflik yang dapat timbul dari perbedaan keyakinan
kurangnya sikap toleransi, serta mudahnya terpengaruh oleh isu-isu sara. Pada era modernisasi seperti sekarang, informasi yang berbau sara sangat mudah menyebar dan seringkali informasi itu ditelan secara mentah-mentah tanpa diceritakan kebenarannya. Tentu saja paham ini akan mengancam kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bernegara. Karena itu toleransi dan sikap saling menghormati harus dijunjung tinggi sebagai upaya pengendalian timbulnya konflik. Sekian dari saya, dan pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zaskia Tejuanda. Ketiga, konflik antar ras. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Contoh ras yang ada di dunia seperti ras kulit putih dari Kaukasia, ras kulit hitam dari Negroid, ras kulit kuning dari Mongoloid, dan lain sebagainya. Indonesia mempunyai wilayah kepulauan yang sangat luas. Tindakan rasis merupakan faktor terjadinya perpecahan antar ras. Tindakan rasis merupakan tindakan yang melecehkan atau memandang rendah ras lainnya. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Berikut contoh konflik antar ras yang pernah terjadi di dunia, yaitu apartheid. Konflik apartheid merupakan sebuah kebijaksanaan yang melarang ras kulit hitam untuk ikut dalam pemerintahan. Politik ini diterapkan di Afrika Selatan yang dihuni oleh penduduk asli ras kulit hitam. Sebagai penduduk asli ras kulit hitam justru mendapat perlakuan yang diskriminat dari ras kulit putih atau bangsa Eropa yang menjajah negara ini. Semua sendi-sendi kehidupan diatur oleh warga kulit putih yang mayoritas menghuni wilayah ini. Saat Nelson Mandela melakukan revolusi dengan mendobrak kebijakan tersebut, ia berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama dan menghapus politik apartheid. Dengan begitu, Afrika Selatan tumbuh menjadi negara yang aman dan tentram, serta kerukunan antara kulit hitam dan putih tetap terjaga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Alika Nuraini. Konflik antar golongan. Golongan merupakan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan, dan juga dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kriteria sama. Golongan berdasarkan usia yaitu golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Golongan berdasarkan pekerjaan dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Penggolongan tersebut ada karena kesamaan dalam suatu hal. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk, maka ada potensi konflik yang terjadi antar golongan. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan cara pandang. Contoh pertama dari konflik antar golongan adalah konflik yang terjadi antara supporter sepak bola. Penyebabnya sangat beragam, namun salah satunya adalah didasari karena kecintaan terhadap tim favorit masing-masing. Bahkan konflik ini dapat berakhir pada tindakan kerusuhan yang mengorbankan korban jiwa serta kerusakan harta dan benda. Contoh kedua dalam konflik antar golongan adalah adanya konflik antara dua pendukung calon presiden. Tidak jarang konflik timbul antara kedua golongan pendukung. Konflik ini juga terjadi dikarenakan kecintaan para pendukung pada kedua figur calon presiden yang sangat besar. Namun, patut diantisipasi bahwa jangan sampai konflik kecil yang ditimbulkan akan berdampak pada kerusuhan yang dapat memakan korban. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.